Aku duduk bersimpuh di lantai ruang tamu, yang kini terasa sangat luas dan hampa. Di hadapanku, berserakan beberapa koper besar yang isinya sudah kosong. Kevin, laki-laki yang telah mendampingiku selama 7 tahun, baru saja melangkah keluar dari pintu itu untuk terakhir kalinya. Dia pergi setelah kami menandatangani berkas perceraian yang terasa seperti vonis mati bagiku. Pastikan kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak melewatkan satu pun bagian dari perjalanan emosional yang menguras air mata ini. Karena apa yang akan aku bagikan mungkin saja sedang terjadi di sekitar kalian sekarang, dan berasal dari kota mana saja semuanya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ceritanya. Cindy, minumlah dulu. Kamu sudah menangis berjam-jam. Sebuah suara lembut menyapa indera pendengaranku. Aku merasakan sebuah tangan hangat mengusap pundakku dengan penuh kasih sayang. Itu adalah Tiara. Dia adalah sahabat terbaikku sejak bangku kuliah. Tiara yang selalu ada saat aku senang, dan Tiara yang paling depan membelaku saat aku sedang kesulitan. Melihat wajahnya yang ikut sembab karena menangisi nasibku, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, di dunia yang kejam ini, aku tidak sendirian. Kenapa dia setega itu, Ra? Kenapa Kevin tega menceraikan aku hanya dengan alasan kita sudah tidak sejalan? 7 tahun kami bersama. Apa artinya semua itu? Tangisku kembali pecah di bahu Tiara. Tiara memelukku sangat erat. Aku bisa merasakan napasnya yang berat. Seolah dia juga merasakan perih yang sama. Sabar, Cindy. Kevin mungkin memang bukan laki-laki yang baik buat kamu. Dia sudah berubah. Aku juga tidak menyangka dia bisa sejahat ini padamu. Aku yang melihat perjuangan kalian berdua saja merasa sesak. Apalagi kamu. Ruang tamu ini biasanya penuh dengan tawa. Di sudut sana ada kursi goyang favorit Kevin, tempat dia biasa membacakan buku untukku. Sekarang, kursi itu kosong. Hanya menyisakan debu yang menari di bawah cahaya lampu yang temaram. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Namun bingkainya sudah retak karena tidak sengaja tersenggol saat proses pemindahan barang tadi. Aku merasa gagal menjadi istri Ra. Apa aku kurang cantik? Apa masakanku sudah tidak enak? Atau apa aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sampai dia merasa terabaikan? Tanyaku dengan suara serak, mencari jawaban di mata Tiara. Tiara memegang kedua pipiku, menatapku dalam-dalam dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri, Cindy. Kamu adalah wanita paling sempurna yang aku kenal. Kevin saja yang tidak punya mata. Dia yang rugi kehilangan kamu. Percaya sama aku. Suatu saat, dia akan menyesal karena telah melepaskan permata sepertimu demi entahlah, mungkin dia memang sedang kehilangan akal sehatnya. Aku terisak lagi. Kata-kata Tiara selalu menjadi obat bagiku. Dia selalu tahu bagaimana cara membesarkan hatiku. Selama beberapa bulan terakhir, saat hubunganku dengan Kevin mulai mendingin, Tiaralah yang menjadi penengah. Dia yang sering membawakan makanan saat aku lemas karena bertengkar dengan Kevin. Dia yang sering menelepon Kevin untuk memintanya pulang dan bicara baik-baik denganku. Begitulah sosok Tiara di mataku, seorang malaikat tanpa sayap. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Meski saat itu, aku terlalu buta untuk menyadarinya. Aku memperhatikan Tiara yang sibuk merapikan beberapa dokumen di atas meja. Dia tampak sangat hafal dengan letak barang-barang di rumahku. Bahkan, dia tahu di mana Kevin biasa menyimpan kunci cadangan lemari dokumen, yang bahkan aku sendiri terkadang lupa letaknya. Kamu istirahat ya? Di kamar, biar aku yang rapikan sisa barang ini. Aku nggak mau kamu makin drop kalau lihat foto-foto kalian terus, ujar Tiara dengan nada yang sangat protektif. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Kakiku terasa seperti jeli saat aku mencoba berdiri. Tiara membantuku berjalan menuju kamar tidur. Saat kami melewati lorong rumah yang sunyi,
Aroma parfum Tiara menyeruak masuk ke hidungku. Itu aroma yang sangat mewah. Perpaduan antara vanila dan melati yang sangat kuat. Wanginya sangat familiar. Entah kenapa, ingatan tentang aroma ini membawaku kembali ke satu malam, beberapa minggu lalu. Ketika Kevin pulang larut malam, dengan jas yang baunya persis seperti ini. Saat itu, Kevin berdalih bahwa dia baru saja menghadiri pertemuan dengan klien di sebuah lounge yang penuh dengan asap rokok dan parfum wanita. Aku percaya padanya. Aku selalu percaya padanya. Dan aku juga percaya pada Tiara. Tidak mungkin kan, seorang sahabat yang sudah aku anggap seperti saudara kandung sendiri memiliki hubungan dengan suamiku. Pemikiran itu langsung aku tepis jauh-jauh. Aku merasa berdosa karena sempat berpikiran seburuk itu di tengah bantuan tulus yang Tiara berikan. Kami sampai di depan pintu kamar. Tiara membukakan pintu untukku dan membantuku berbaring di tempat tidur yang sekarang terasa terlalu lebar untuk satu orang. Dia menyelimutiku dengan lembut, lalu mencium keningku. Tidurlah, Cindy. Besok adalah hari baru. Aku akan menginap di sini beberapa hari sampai kamu merasa lebih baik. Aku nggak akan membiarkan kamu sendirian menghadapi ini semua, bisiknya lembut. Aku memejamkan mata, membiarkan kegelapan merangkulku. Di balik kelopak mataku yang tertutup, aku masih bisa mendengar suara langkah kaki Tiara yang menjauh dari kamar. Disusul suara gesekan kertas dan barang-barang yang dipindahkan di luar sana. Suara-suara itu seharusnya menenangkanku, tanda bahwa ada seseorang yang menjagaku. Namun, entah mengapa, malam itu tidurku tidak nyenyak. Ada rasa gelisah yang tidak bisa kujelaskan. Di dalam mimpiku, aku melihat bayangan dua orang yang tertawa di balik kegelapan. Sementara aku terkurung di dalam kotak kaca yang kedap suara. Aku berteriak memanggil nama Kevin, memanggil nama Tiara, tapi mereka tidak menoleh. Mereka justru berjalan menjauh, bergandengan tangan, meninggalkan aku yang perlahan-lahan kehabisan napas. Saat aku terbangun di tengah malam karena rasa haus, aku melihat cahaya lampu dari bawah celah pintu kamar masih menyala. Tiara sepertinya masih belum tidur. Aku bangkit dengan perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Saat aku membuka pintu sedikit untuk menuju dapur, aku mendengar suara bisikan dari ruang tamu. Tiara sedang menelepon seseorang. Suaranya sangat pelan, namun nadanya terdengar sangat berbeda dari nada lembut yang dia gunakan saat bicara denganku tadi. Ada nada kemenangan di sana. Ada nada kegembiraan yang berusaha ditahan. Hatiku berdegup kencang. Siapa yang dia hubungi jam 3 pagi seperti ini? Dan mengapa dia harus bersembunyi di sudut gelap ruang tamu yang hanya diterangi lampu jalan dari luar jendela? Aku menahan napas, mencoba mempertajam pendengaranku. Dan kalimat yang keluar dari bibirnya malam itu menjadi awal dari keraguan yang akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Iya, dia sudah tidur. Semuanya sudah selesai. Berkasnya sudah beres. Akhirnya, rencana kita berhasil juga. Kalimat itu menggantung di udara, membuat bulu kuduku berdiri. Siapa yang dia maksud dengan rencana kita? Dan mengapa perasaanku tiba-tiba menjadi sangat tidak enak? Seolah-olah aku baru saja melangkah masuk ke dalam sarang laba-laba yang sudah disiapkan dengan sangat rapi sejak lama. Aku baru menyadari bahwa duka yang aku rasakan mungkin hanyalah permulaan dari sebuah permainan yang jauh lebih besar dan lebih kejam. Aku terpaku di balik pintu kamar. Tubuhku mendadak kaku seperti es. Jantungku berdegup sangat kencang, hingga suaranya terasa memekak di telingaku sendiri. Rencana kita. Kalimat itu terus berputar-putar di kepalaku. Aku ingin sekali mendobrak pintu dan bertanya langsung pada Tiara apa maksud dari ucapannya. Tapi separuh dari diriku masih menolak untuk percaya. Mungkin dia sedang bicara dengan pengacaranya, atau mungkin dia sedang mengurus masalah pekerjaannya yang tertunda. Karena menemaniku, aku menarik napas panjang.
mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh gegabah. Perlahan, aku menutup kembali pintu kamar tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Aku kembali ke tempat tidur, namun mata ini sama sekali tidak bisa terpejam. Setiap detak jam dinding di kamar terasa seperti dentuman godam yang menghantam dadaku. Pikiranku mulai melayang ke 1 tahun yang lalu, saat keretakan hubunganku dengan Kevin pertama kali muncul. Semua dimulai dari hal-hal yang sangat sepele. Kevin yang tiba-tiba menjadi sangat kritis terhadap penampilanku, atau Kevin yang sering mengeluh kalau aku terlalu sibuk dengan urusan kantor. Yang aneh adalah, setiap kali aku bertengkar dengan Kevin, Tiara selalu datang di waktu yang sangat tepat, hampir seperti dia memiliki indera keenam yang tahu kapan air mataku akan tumpah. Aku ingat kejadian 6 bulan lalu. Malam itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Aku sudah menyiapkan makan malam romantis di rumah, memakai gaun merah yang dulu sangat disukai Kevin. Aku menunggu berjam-jam, namun Kevin tidak kunjung pulang. Dia tidak mengangkat teleponku. Bahkan pesan singkatku pun hanya berakhir dengan centang 1. Dalam kondisi hancur, aku menelepon Tiara. Dia datang hanya dalam waktu 15 menit, membawa sebotol minuman dan camilan favoritku. Sudahlah, Cindy, mungkin Kevin sedang banyak tekanan di kantor. Kamu tahu kan, proyek barunya itu sangat menyita waktu. Hibur Tiara malam itu. Tapi yang aneh, saat Tiara sedang di dapur menyiapkan gelas, ponselnya tertinggal di atas meja ruang tamu. Sebuah notifikasi muncul. Aku tidak sengaja melihatnya karena layarnya menyala terang. Itu pesan dari nomor yang tidak dikenal. Bunyinya, dia sudah percaya kalau aku lembur. Saat itu, aku sama sekali tidak curiga. Aku pikir itu mungkin urusan Tiara dengan teman kencannya yang sedang berselingkuh, atau semacamnya. Aku bahkan sempat merasa kasihan pada Tiara, karena dia harus terlibat dalam drama percintaan orang lain demi menemaniku. Sekarang, setelah mendengar bisikannya di ruang tamu tadi, pesan singkat itu terasa seperti potongan puzzle yang mulai menemukan tempatnya. Pagi harinya, aku terbangun karena aroma nasi goreng yang sangat harum. Aku keluar dari kamar dengan mata yang masih bengkak. Tiara sudah rapi dengan pakaian kantornya. Terlihat segar seolah dia tidak baru saja melakukan percakapan misterius di tengah malam. Pagi sayang, ayo, sarapan dulu. Aku sudah buatkan nasi goreng spesial kesukaanmu, supaya kamu punya tenaga buat hari ini. Sapa Tiara dengan senyum yang sangat manis. Terlalu manis? Jika aku boleh jujur, aku duduk di meja makan, mencoba bersikap senormal mungkin. Semalam kamu teleponan sama siapa jam 3 pagi? Aku sempat bangun mau minum dan dengar kamu bicara. Gerakan tangan Tiara yang sedang menuangkan teh tiba-tiba terhenti sejenak. Sangat singkat, hanya 1 detik. Tapi aku menyadarinya. Dia segera kembali tersenyum lebar. Oh, itu. Maaf ya, kalau suaraku mengganggu. Itu dari kantor. Cindy, ada masalah sama laporan keuangan yang harus segera aku bereskan, karena hari ini bosku mau rapat besar. Maaf ya, aku jadi nggak enak bikin kamu bangun. Kebohongan, aku bisa merasakannya. Tiara bekerja di bidang pemasaran kreatif. Dia bukan bagian keuangan. Kenapa dia harus berbohong soal detail sekecil itu? Oh, begitu ya. Kirain ada masalah penting. Jawabku pendek sambil menyuap nasi goreng yang terasa hambar di lidahku. Cindy, ngomong-ngomong, karena kamu sekarang sudah resmi pisah sama Kevin, mungkin ada baiknya kamu mulai memilah barang-barang pribadinya yang masih ada di sini, terutama di gudang atas. Kevin bilang sama aku kemarin, kalau ada beberapa berkas penting yang tertinggal di sana, dan dia malas kalau harus bertemu kamu lagi dalam waktu dekat. Dia minta tolong aku yang ambilkan kalau kamu nggak keberatan, kata Tiara sambil menyesap tehnya perlahan. Dadaku terasa sesak. Kevin bicara pada Tiara dan dia bilang
Malas bertemu denganku, rasa sakit itu kembali menghujam. Tapi di sisi lain, ada rasa heran yang muncul. Kenapa Kevin harus lewat Tiara? Kenapa dia tidak mengirim pesan langsung padaku? Bukankah selama proses perceraian kami masih berkomunikasi meski dingin? Kenapa dia nggak bilang langsung sama aku, Ra? Tanyaku dengan nada getir. Tiara menghela napas panjang. Wajahnya berubah menjadi penuh simpati. Kamu tahu kan, sifat Kevin kalau sudah keras kepala, dia bilang dia nggak sanggup lihat kamu menangis lagi, karena itu bikin dia merasa bersalah. Tapi dia tetap pada keputusannya buat cerai. Dia cuma mau proses ini cepat selesai, tanpa drama tambahan. Jadi, dia pikir lewat aku akan lebih mudah. Aku hanya terdiam. Di dalam hati, benih kecurigaan yang kemarin malam tertanam kini mulai tumbuh akar. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tiara seolah-olah menjadi filter antara aku dan Kevin. Dia yang mengatur informasi apa yang harus sampai ke telingaku. Dan mungkin, dia juga yang mengatur informasi apa yang sampai ke telinga Kevin. Setelah Tiara berangkat kerja, aku memutuskan untuk tidak langsung membereskan barang di gudang seperti yang dia sarankan. Aku justru duduk di sofa, memandangi sekeliling rumah. Mataku tertuju pada sebuah laci kecil di bawah meja televisi. Laci itu biasanya berisi barang-barang tak terpakai, baterai bekas, dan kabel-kabel lama. Aku membukanya tanpa alasan yang jelas, hanya ingin menyibukkan diri. Di pojok paling belakang laci itu, terselip sebuah amplop coklat kecil yang sepertinya jatuh dari tumpukan berkas saat Kevin pindahan kemarin. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, bukan berkas kantor. Di dalamnya ada beberapa lembar struk tagihan perhiasan dari sebuah toko emas ternama di pusat kota. Tanggalnya adalah 3 bulan lalu. Aku ingat persis, 3 bulan lalu adalah hari ulang tahunku. Namun, Kevin tidak memberiku perhiasan apapun. Dia hanya memberiku sebuah tas tangan biasa yang dia bilang dibeli lewat toko daring. Aku melihat nominal di struk itu, 15 juta rupiah untuk sebuah gelang emas putih dengan inisial nama. Hatiku mencelos. Aku mencari inisial yang tertera di sana. Di kolom catatan pesanan, tertulis jelas. Custom inisial, tinggi. Tinggi? Pikiranku langsung tertuju pada Tiara. Tapi aku berusaha menyangkalnya lagi. Tinggi? Bisa siapa saja. Bisa Tini, bisa Tanti, bisa siapapun rekan kerjanya. Tapi, kenapa Kevin harus menyembunyikan struk ini di laci paling bawah? Dan kenapa Tiara belakangan ini sering memakai gelang emas putih baru yang dia bilang adalah hadiah dari ibunya? Aku meremas struk itu hingga lecek. Air mata yang tadi pagi sudah mengering, kini kembali mengalir. Bukan hanya karena pengkhianatan yang mungkin terjadi, tapi karena betapa bodohnya aku selama ini. Aku merasa seperti orang buta yang dituntun oleh serigala menuju jurang. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku akan pergi ke kantor Kevin. Aku harus menanyakannya langsung. Aku tidak bisa hanya diam dan menerima semua titipan pesan dari Tiara. Saat aku bersiap-siap untuk pergi, aku tidak sengaja melihat sebuah benda kecil yang tergeletak di bawah meja riasku. Itu adalah sebuah anting. Anting mutiara yang sangat unik bentuknya. Aku tahu pasti siapa pemiliknya. Itu milik Tiara. Dia bilang dia menghilangkannya saat kami pergi liburan bersama tahun lalu. Pertanyaannya adalah, bagaimana anting yang hilang setahun lalu itu bisa ada di bawah meja riasku sekarang dalam keadaan bersih dan berkilau? Seolah-olah baru saja terjatuh dari telinga seseorang kemarin malam. Aku memungut anting itu, memandangnya dengan tatapan kosong. Rasa takut yang sejak semalam menghantuiku kini berubah menjadi kemarahan yang membara. Aku sadar, rumah ini bukan lagi tempat yang aman bagiku. Setiap sudutnya seolah menyimpan rahasia busuk yang perlahan mulai tercium. Aku mengambil kunci mobil dan tas tanganku. Aku tidak akan pergi ke kantor Kevin. Aku punya ide lain. Jika Tiara sangat ingin aku membereskan gudang atas untuk mengambil berkas penting Kevin, maka
Aku akan melakukannya sekarang juga, tapi bukan untuk memberikan berkas itu padanya, melainkan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang mereka sembunyikan dariku. Langkah kakiku menaiki tangga menuju lantai 2 terasa sangat berat. Setiap anak tangga yang kupijak seolah membawa beban kebenaran yang mengerikan. Saat aku sampai di depan pintu gudang yang sedikit berdebu, aku mencium sesuatu. Bukan aroma debu atau kertas lama. Aku mencium aroma parfum itu lagi. Vanila dan melati. Aroma tiara. Dan aroma itu sangat kuat. Sioliala pemiliknya baru saja berada di dalam sana beberapa menit yang lalu. Padahal, setahuku, Tiara sudah berangkat kerja sejak 2 jam yang lalu. Tanganku yang memegang gagang pintu mulai berkeringat dingin. Ada rahasia apa di balik pintu gudang ini yang membuat Tiara begitu ingin aku segera masuk ke sana? Aku berdiri mematung di depan pintu gudang, dengan jantung yang berdegup kencang hingga ke kerongkongan. Aroma vanila dan melati yang kutinggalkan di lantai bawah tadi ternyata sudah menunggu di sini. Lebih pekat dan seolah masih baru. Tanganku yang gemetar perlahan memutar gagang pintu. Bunyi derit pintu kayu yang jarang dibuka itu terdengar. Seperti jeritan peringatan di telingaku. Gudang ini tidak seperti yang aku bayangkan. Ruangan ini biasanya berantakan, dengan tumpukan kardus barang elektronik dan buku-buku lama. Tapi sekarang terlihat sedikit lebih rapi. Cahaya matahari masuk melalui celah ventilasi kecil, menyinari partikel debu yang menari-nari di udara. Aku melangkah masuk. Kakiku meninggalkan jejak di lantai yang berdebu tipis. Pandanganku langsung tertuju pada sebuah meja kayu tua di sudut ruangan. Di atas meja itu ada sebuah tas kecil milik Kevin yang biasanya dia bawa saat bermain futsal. Aku mengerutkan kening. Kevin sudah membawa hampir semua barang pribadinya kemarin. Kenapa tas ini tertinggal? Dan yang lebih aneh lagi, tas itu tampak terbuka sedikit. Seolah seseorang baru saja menggeledahnya dengan terburu-buru. Aku mendekat dan membuka tas itu sepenuhnya. Di dalamnya hanya ada handuk kecil dan botol minum kosong. Namun, ketika aku meraba bagian dasar tas yang memiliki lapisan ganda, aku merasakan sesuatu yang keras dan berbentuk persegi panjang. Dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka resleting tersembunyi itu. Sebuah ponsel. Bukan ponsel utama Kevin yang biasa dia gunakan, melainkan sebuah ponsel lama yang layarnya sudah retak di bagian sudut. Aku mencoba menekan tombol power dan jantungku hampir melompat keluar saat layar itu menyala, menunjukkan bahwa baterainya masih terisi penuh. Ponsel ini sengaja disembunyikan di sini, dan seseorang mungkin Tiara tadi pagi diam-diam masuk ke sini untuk memastikannya tetap ada atau justru mencarinya. Ponsel itu tidak dikunci. Begitu layarnya terbuka, hal pertama yang muncul adalah aplikasi pesan singkat. Aku menahan napas saat melihat nama kontak yang paling atas. Bukan namaku, bukan juga nama rekan kerjanya. Kontak itu hanya dinamai dengan simbol hati berwarna hitam. Aku membuka percakapan tersebut. Air mataku langsung tumpah, tanpa bisa dicegah saat membaca barisan kalimat di sana. Dia sudah mulai curiga soal parfummu di jas aku. Lain kali, jangan terlalu banyak memakainya kalau kita bertemu di apartemen. Itu pesan dari Kevin. Balasannya datang dari si hati hitam. Biarkan saja dia curiga. Bukankah itu tujuan kita? Membuat dia merasa tidak nyaman? Membuat dia merasa kamu punya orang lain? Sampai dia sendiri yang minta cerai? Aku lelah jadi yang kedua, Vin. Aku mau rumah itu jadi milik kita. Duniaku serasa runtuh. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar bukti perselingkuhan, tapi sebuah rencana pembunuhan karakter yang sistematis. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka sedang menjebakku agar aku merasa gila dan bersalah atas hancurnya rumah tanggaku sendiri. Aku menelusuri pesan-pesan lama, mencari tanggal di mana semuanya dimulai, dan hatiku semakin perih saat menyadari bahwa pengkhianatan ini sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. Saat aku sakit tipus tahun lalu,
dan Tiara menjagaku di rumah sakit. Sementara Kevin bilang, dia harus dinas keluar kota. Ternyata, mereka sedang bersama. Ada foto yang dikirimkan di pesan itu. Sebuah foto tangan mereka yang saling bertautan di sebuah kamar hotel mewah. Dengan latar belakang pemandangan kota yang sangat aku kenali. Terima kasih, sudah menjagaku semalam sayang. Biarkan istrimu yang malang itu tidur dengan infusnya. Aku lebih butuh kamu di sini. Tulis si hati hitam. Aku merosot ke lantai gudang yang dingin. Napas membentur dadaku dengan sesak. Tiara, sahabat yang aku percaya, lebih dari siapapun. Sahabat yang aku izinkan tidur di ranjangku saat aku merasa kesepian. Sahabat yang memberiku bahu untuk menangis tadi malam. Dialah wanita di balik simbol hati hitam itu. Dialah yang selama ini mengincar posisiku, mengincar suamiku, dan mungkin mengincar semua yang aku miliki. Tiba-tiba, suara notifikasi masuk dari ponsel yang kupegang. Sebuah pesan baru muncul di layar. Aku sudah di depan kantor Kevin. Kamu jangan lupa, ambil ponsel lama itu di gudang sekarang, sebelum Cindy menemukannya. Dia mulai banyak tanya tadi pagi. Aku takut dia mulai curiga. Pesan itu dari Tiara. Tapi dikirim ke ponsel ini, aku baru tersadar. Ponsel yang kupegang ini adalah ponsel rahasia Kevin yang mungkin tertinggal secara tidak sengaja. Dan Tiara sekarang sedang panik mencarinya. Aku segera mematikan layar ponsel itu dan memasukkannya ke dalam saku celanaku. Amarah yang luar biasa kini mengambil alih rasa sedihku. Aku bukan lagi Cindy yang lemah dan penuh air mata. Aku adalah wanita yang baru saja dikuliti hidup-hidup oleh 2 orang terdekatnya. Aku berdiri dan merapikan pakaianku. Aku harus keluar dari rumah ini sebelum Tiara kembali. Tapi sebelum itu, aku teringat ucapan Tiara tadi pagi tentang berkas penting yang diminta Kevin. Aku mulai mencari di laci meja kayu itu lagi. Benar saja, ada sebuah map biru, di dalamnya terdapat dokumen pengalihan aset rumah ini. Mataku membelalak melihat isinya. Ada tanda tanganku di sana, sebuah tanda tangan yang sangat rapi. Tapi aku yakin, aku tidak pernah menandatangani dokumen ini. Mereka telah memalsukan tanda tanganku untuk mengalihkan kepemilikan rumah ini atas nama Kevin sepenuhnya, yang kemudian aku yakin akan diberikan kepada Tiara sebagai hadiah pernikahan mereka nantinya. Kalian benar-benar iblis. Desisku pelan. Aku mengambil map itu dan membawanya keluar. Saat aku menuruni tangga, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Itu bukan suara mobil Kevin. Itu suara mobil Tiara. Dia kembali lebih cepat dari dugaanku. Mungkin firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Aku tidak punya waktu untuk keluar lewat pintu depan. Aku berlari menuju dapur. Jantungku berdegup seperti genderang perang. Aku bisa mendengar suara kunci yang diputar di pintu depan. Tiara sudah masuk. Cindy, kamu masih di rumah? Teriaknya dari ruang tamu. Suaranya terdengar cemas. Tidak ada lagi nada lembut yang penuh kepura-puraan itu. Aku bersembunyi di balik dinding pembatas dapur, mencoba mengatur napas. Aku mendengar langkah kakinya yang terburu-buru menaiki tangga. Dia pasti langsung menuju ke gudang. Inilah kesempatanku. Aku segera berlari keluar melalui pintu belakang yang menuju ke taman kecil samping rumah. Aku melompat ke arah gerbang samping dan masuk ke mobilku yang terparkir di pinggir jalan. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci kontak, tapi aku berhasil menyalakan mesin tepat saat aku melihat sosok Tiara muncul di jendela gudang lantai atas. Pandangan kami bertemu. Selama 1 detik, wajah Tiara yang tadinya panik berubah menjadi pucat pasi saat melihat aku berada di dalam mobil dengan map biru di kursi penumpang. Dia tahu bahwa rahasianya sudah berada di tanganku. Aku langsung menginjak gas, meninggalkan rumah itu dengan ban yang berdecit keras. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Jika mereka menginginkan sebuah drama,
maka aku akan memberikan mereka sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Namun, saat aku melirik ke arah kaca spion, aku melihat mobil Tiara mulai membuntutiku dari kejauhan. Dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja dengan bukti-bukti itu. Kejar-kejaran ini bukan lagi soal harta atau cinta, tapi soal siapa yang akan bertahan dari badai yang mereka ciptakan sendiri. Dan di tengah jalan raya yang mulai ramai, aku menyadari bahwa aku harus menghubungi seseorang yang bisa membantuku. Seseorang yang mungkin selama ini juga menjadi korban manipulasi mereka. Tanpa kusadari, jalanan kota terasa sangat mencekam pagi ini. Padahal matahari bersinar terik, namun di dalam mobil ini, aku merasa seolah sedang berkendara, menembus badai salju yang membekukan. Mataku terus melirik ke kaca spion. Mobil hatchback merah milik Tiara tetap menjaga jarak, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak membiarkanku hilang dari pandangannya. Dia seperti pemangsa yang sedang menunggu mangsanya melakukan kesalahan kecil sebelum menerjang. Tanganku yang memegang kemudi berkeringat dingin. Di kursi penumpang, ponsel rahasia Kevin dan map biru itu seolah menatapku, menuntut keadilan. Pikiranku berkecamuk. Siapa yang bisa aku percayai sekarang? Orang tua Kevin sangat menyayangiku, tapi mereka pasti akan membela anak tunggal mereka. Orang tuaku? Mereka sudah sepuh di kampung. Aku tidak mau mereka terkena serangan jantung mendengar berita ini. Lalu, sebuah nama muncul di benakku. Bram. Dia adalah mantan asisten pribadi Kevin yang dipecat secara mendadak 3 bulan lalu. Saat itu Kevin bilang, Bram melakukan kesalahan fatal dalam pembukuan. Tapi Bram sempat mengirimiku pesan singkat yang mengatakan, "Bu Cindy, tolong hati-hati dengan orang-orang di sekitar Bapak. Tidak semua yang terlihat manis itu sehat." Saat itu, aku menganggapnya hanya sebagai ungkapan sakit hati seorang karyawan yang dipecat. Sekarang, aku sadar Bram mungkin tahu sesuatu. Aku segera mengambil ponsel pribadiku, mencari nomor Bram di daftar kontak lama. Sambil terus memantau posisi Tiara di belakang, aku menghubungi nomor itu. "Halo Bram, ini Cindy." Suaraku bergetar. "Bu Cindy, ada apa Bu?" Ibu suaranya seperti sedang ketakutan. Suara Bram di seberang sana terdengar waspada. "Bram, aku butuh bantuanmu. Aku tahu kenapa kamu dipecat. Aku tahu semuanya. Sekarang, bisakah kita bertemu? Sekarang juga." Tapi aku sedang diikuti oleh Tiara. Ada hening sejenak di ujung telepon. "Saya sudah menduga hari ini akan datang, Bu. Dengarkan saya. Jangan menuju ke tempat keramaian yang buntu." Ibu arahkan mobil ke daerah pergudangan di pinggir pelabuhan. "Di sana, banyak jalan tikus. Saya akan menunggu di depan gudang nomor ke-14. Saya akan bantu ibu menyesatkan dia." Aku menutup telepon. Aku harus melakukan ini. Aku mengambil belokan tajam ke arah kanan, sengaja tidak menyalakan lampu sein, agar Tiara terkejut. Benar saja. Aku melihat mobil merah itu mengerem mendadak dan hampir menabrak pembatas jalan sebelum kembali mengejarku dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sekarang dia tidak lagi mencoba bersembunyi. Dia ingin menghentikanku. Sambil memacu mobil, pergolakan batin ini rasanya ingin meledakkan dadaku. Aku teringat bagaimana 2 tahun lalu aku mengenalkan Tiara pada Kevin. Saat itu, Tiara baru saja putus cinta dan kehilangan pekerjaannya. Akulah yang membujuk Kevin agar mengizinkan Tiara bekerja di perusahaan vendor yang bekerja sama dengan kantor Kevin. Aku yang membukakan pintu bagi pengkhianat ini. "Kenapa, Ra? Apa kurangnya aku buat kamu?" isyaku sambil memukul kemudi. "Kami berbagi segalanya. Rahasia, pakaian, bahkan aku sering membayari tagihan kartunya saat dia sedang kesulitan. Dan balasannya adalah dia mencoba mencuri suamiku dan rumahku." Tiba-tiba, ponsel rahasia Kevin di kursi sebelah bergetar. Sebuah panggilan masuk.
Nama yang muncul adalah sayang dengan emoji hati hitam. Itu Tiara. Dia menelepon ponsel ini. Aku membiarkannya berdering. Suara deringnya yang nyaring memenuhi kabin mobil, menambah tekanan di kepalaku. Latar pemandangan di luar jendela mulai berubah. Dari gedung-gedung perkantoran yang megah menjadi deretan gudang tua dengan kontainer yang bertumpuk tinggi. Jalanan di sini lebih sepi dan berlubang. Aku melihat gudang nomor 14 di kejauhan. Bram berdiri di sana dengan sebuah motor besar. "Ayo Cindy, cepat!" perintahku pada diriku sendiri. Begitu aku mendekat, Bram memberikan kode agar aku masuk ke dalam sebuah gang sempit di antara dua gudang besar yang hanya cukup untuk satu mobil. Aku memutar kemudi dengan lincah. Begitu mobilku masuk, Bram segera memalangkan motornya di depan gang, seolah sedang memperbaiki sesuatu. Menutupi jalan masuknya, aku melihat dari kaca spion. Mobil Tiara melesat melewati gang itu karena dia tidak menyangka aku akan masuk ke celah sekecil itu. Dia terus melaju lurus ke arah dermaga. Aku segera mematikan mesin mobil dan bersandar di jok, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Bram mendekati kaca mobilku dan mengetuknya pelan. Aku membuka kunci pintu dan dia segera masuk ke kursi penumpang. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya cemas. Aku hanya bisa menggeleng sambil menyodorkan ponsel rahasia dan map biru itu. Mereka memalsukan tanda tanganku, Bram. Mereka ingin mengambil rumah itu. Dan mereka sudah berselingkuh selama 2 tahun. Bram mengambil map itu, membacanya sekilas, lalu menghela napas panjang. "Ini lebih buruk dari yang saya duga, Bu. Alasan saya dipecat bukan karena salah pembukuan, tapi karena saya tidak sengaja melihat Pak Kevin dan Bu Tiara di sebuah apartemen saat saya seharusnya mengantar dokumen mendesak. Pak Kevin mengancam saya, lalu memfitnah saya, mencuri uang perusahaan agar saya tidak punya kredibilitas jika melapor pada ibu." Aku menatap Bram dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan aku, Bram. Aku terlalu buta untuk melihat kebenaran. Bukan salah ibu. Mereka memang sangat ahli bersandiwara, terutama Bu Tiara. Dia yang mengatur semua alur komunikasinya." Bram menjelaskan. "Tapi, ibu tenang saja. Saya masih menyimpan salinan rekaman CCTV dari lobi apartemen itu. Saya sengaja menyimpannya sebagai jaminan jika suatu saat mereka mencoba mencelakai saya lagi." Harapan mulai muncul di tengah kegelapan ini. Aku punya bukti pesan. Aku punya bukti pemalsuan tanda tangan. Dan sekarang, aku punya saksi kunci beserta rekaman CCTV. Kita harus ke kantor polisi sekarang. "Bram," kataku tegas. "Jangan dulu, Bu," potong Bram. "Kalau ibu ke polisi sekarang, Kevin punya pengacara hebat yang bisa memutarbalikkan fakta. Dia bisa bilang ponsel itu milik orang lain atau tanda tangan itu memang ibu yang buat. Tapi ibu sedang depresi, sehingga lupa. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Kita butuh membuat mereka mengakui semuanya sendiri, secara terbuka." Aku mengerutkan kening. Bagaimana caranya? Bram mengeluarkan ponselnya. Besok malam adalah acara perayaan ulang tahun perusahaan Kevin yang ke-10. Semua pemegang saham, klien besar, dan media lokal akan hadir. Kevin berencana mengumumkan keberhasilan barunya. Saya dengar dari orang dalam. Dia juga berniat memperkenalkan Tiara sebagai calon tunangannya. Setelah perceraian ini dianggap publik sudah dingin. Hatiku seperti disayat sembilu. Baru kemarin kami menandatangani berkas cerai, dan dia sudah ingin bertunangan dengan wanita yang menghancurkan rumah tangga kami. Kita akan datang ke sana, Bu. Bukan sebagai tamu yang menangis, tapi sebagai badai yang akan meruntuhkan panggung mereka. Saya akan bantu Ibu meretas sistem layar presentasi di aula utama. Kita akan putar semua bukti ini di depan semua orang yang mereka hargai, ujar Bram dengan nada penuh determinasi. Aku terdiam, membayangkan wajah Tiara dan Kevin
saat kebusukan mereka terpampang di layar raksasa. Itu adalah risiko besar. Tapi itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan mereka tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Tapi, Tiara, dia sedang mencariku sekarang. Bisikku, biarkan dia mencari. Untuk saat ini, ibu harus menghilang. Jangan pulang ke rumah. Ibu ikut saya ke tempat yang aman. Kita punya waktu 24 jam untuk menyiapkan segalanya. Aku menatap ke arah jalan keluar gang. Bayangan mobil merah Tiara masih terlintas di pikiranku. Aku tahu, ini adalah titik di mana aku tidak bisa kembali lagi. Aku memilih untuk berjuang. Aku memilih untuk menunjukkan pada mereka bahwa Cindy yang mereka injak-injak bisa menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan bagi mereka. Saat aku mulai menyalakan mesin mobil untuk mengikuti arahan Bram, aku melihat sebuah notifikasi baru di ponsel rahasia Kevin. Sebuah pesan dari Tiara yang membuat bulu kuduku berdiri. Cindy, aku tahu kamu membawa ponsel itu. Jangan berbuat bodoh atau kamu akan menyesal. Aku tahu di mana orang tuamu tinggal sekarang. Pulanglah. Kita bicara baik-baik. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia sekarang mengancam keluargaku. Amarahku mendidih. Dia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan membawa orang tuaku ke dalam masalah ini. Sekarang, ini bukan lagi sekadar soal perceraian. Ini adalah perang. Pesan ancaman dari Tiara itu membuat tanganku bergetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkan ponsel dari genggamanku. Dia benar-benar iblis. Dia tahu persis bahwa titik lemahku adalah ayah dan ibu di kampung. Selama ini, Tiara sering berkunjung ke rumah orang tuaku, membawa oleh-oleh, dan bersikap seolah dia adalah anak kedua bagi mereka. Sekarang, semua kebaikan itu terasa seperti investasi jahat yang dia tanam hanya untuk mengancamku di hari seperti ini. Bram, dia mengancam orang tuaku, suaraku tercekat, nyaris hilang. Dia tahu alamat mereka. Kalau aku tidak kembali sekarang, dia bisa melakukan hal gila pada mereka. Bram mengambil ponsel itu dari tanganku, membaca pesan singkat yang mengerikan itu. Wajahnya mengeras. Ini hanya gertakan. Bu, Tiara tidak sebodoh itu untuk melakukan tindak kriminal fisik sekarang saat dia selangkah lagi mendapatkan semua harta Kevin. Dia hanya ingin ibu panik dan menyerahkan bukti-bukti ini. Kalau ibu kembali sekarang, ibu akan habis. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar ke sana? Aku mulai terisak. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri kalau sesuatu terjadi pada ayah. Saya punya teman di kepolisian daerah dekat rumah orang tua ibu, kata Bram sambil menatap mataku dengan yakin. Saya akan minta dia melakukan patroli rutin di depan rumah orang tua ibu malam ini dengan alasan ada laporan gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Tiara tidak akan berani mendekat kalau ada mobil polisi yang berjaga. Sekarang, ibu harus fokus. Ibu harus kuat demi mereka juga. Aku mencoba mengatur napas, menghirup udara pengap di dalam gudang tua ini. Benar kata Bram, jika aku menyerah sekarang, Tiara dan Kevin akan menang secara permanen. Mereka akan terus mengendalikan hidupku, menguasai hartaku, dan mungkin suatu saat mereka akan benar-benar menyingkirkan orang tuaku. Jika dirasa menghalangi jalan mereka, Bram membawaku ke sebuah rumah. Peta kecil yang tersembunyi di balik pemukiman padat penduduk, jauh dari pusat kota. Tempat ini sangat sederhana, jauh berbeda dari rumah mewahku yang baru saja aku tinggalkan. Namun, di tempat yang sempit ini, aku merasa jauh lebih aman daripada di istana yang penuh dengan kebohongan itu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di lantai, menatap layar ponsel rahasia. Kevin yang terus-menerus menyala karena panggilan dari Tiara dan Kevin. Mereka bergantian menelepon. Kevin mengirimkan pesan suara dengan nada yang sangat dingin, sangat berbeda dari pria yang dulu memujaku setiap pagi. Cindy, jangan jadi kekanak-kanak. Kembalikan ponsel
dan dokumen itu. Kamu sudah kalah. Kita sudah cerai. Jangan buat masalah ini jadi semakin panjang dan menyakitkan buat kamu sendiri. Kalau kamu kooperatif, aku akan kasih kamu uang pesangon yang cukup buat kamu hidup tenang di kampung. Tapi, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kamu kehilangan segalanya, termasuk namamu di dunia bisnis ini. Aku mendengarkan pesan itu berulang kali, bukan karena aku sedih, tapi karena aku ingin menanamkan setiap kata hinaan itu ke dalam sanubariku sebagai bahan bakar amarah. Mereka menganggapku barang yang bisa dibayar dengan pesangon. Mereka menganggapku debu yang bisa disapu begitu saja. Tengah malam, Bram masuk ke ruangan membawa sebuah laptop. Bu Cindy, saya sudah berhasil masuk ke sistem database pribadi Kevin melalui akun lama saya yang ternyata belum dia. Hapus aksesnya secara total. Ibu harus lihat ini. Aku mendekat ke layar laptop. Di sana, ada sebuah folder tersembunyi berjudul Proyek Masa Depan. Saat dibuka, isinya adalah rencana pembangunan sebuah resort mewah di Bali. Namun, yang membuat jantungku berhenti berdetak adalah rincian dana pembangunannya. Dana itu berasal dari penggelapan pajak perusahaan yang selama ini diatasnamakan ke perusahaan cangkang milik Tiara. Mereka bukan hanya berselingkuh, Bu. Mereka bekerja sama untuk merampok perusahaan Kevin sendiri sebelum nantinya Kevin akan menyatakan perusahaan itu bangkrut. Lalu mereka akan hidup mewah dengan uang hasil penggelapan itu di Bali. Jelas Bram dengan nada geram. Jadi, perceraian ini juga bagian dari rencana itu. Tanyaku, tak percaya. Tepat sekali. Kevin menceraikan ibu agar saat investigasi pajak dimulai, ibu tidak ikut terseret sebagai istri. Tapi di sisi lain, dia juga ingin memastikan ibu tidak mendapatkan harta gonojini sepeser pun dengan cara memalsukan tanda tangan pengalihan aset itu. Dia ingin ibu pergi tanpa membawa apa-apa. Sementara dia dan Tiara memulai hidup baru dengan uang haram itu. Rasa mual menyerang perutku. Kekejaman mereka melampaui batas imajinasiku. Tiara bukan hanya merebut suamiku, dia ingin memiskinkanku, menghancurkan reputasiku, dan membiarkan aku hidup merana, sementara dia tertawa di atas penderitaanku. Bram, apakah kita bisa memasukkan ini ke dalam presentasi besok? Tanyaku. Kali ini dengan suara yang sangat tenang dan tegas. Bram tersenyum tipis, jenis senyuman yang mengandung pembalasan dendam. Tentu saja, Bu. Kita tidak hanya akan menunjukkan perselingkuhan mereka. Kita akan menunjukkan kepada para investor dan polisi pajak bahwa mereka adalah pasangan kriminal. Malam besok bukan hanya akan menjadi malam kehancuran hubungan mereka, tapi juga malam di mana mereka akan mulai mencicipi dinginnya jeruji besi. Sepanjang malam itu, kami bekerja keras. Bram mengolah data teknis, sementara aku menyusun narasi yang akan ditampilkan di layar. Aku ingin setiap orang yang hadir di aula besok merasakan rasa sakit yang aku rasakan, sekaligus melihat wajah asli dari dua orang yang selama ini dianggap sebagai pasangan sukses dan sahabat setia oleh publik. Di tengah keheningan malam, aku sempat membuka galeri foto di ponsel pribadiku. Aku melihat foto-foto lama saat kami bertiga berlibur ke Gunung Bromo. Di foto itu, aku merangkul Tiara, dan Kevin merangkulku. Kami bertiga tersenyum sangat lebar, menghadap matahari terbit. Aku mengingat betapa dinginnya udara saat itu, dan betapa hangatnya perasaanku, karena merasa memiliki sahabat dan suami yang luar biasa. Sekarang, aku menyadari bahwa di balik senyuman Tiara di foto itu, dia mungkin sedang membayangkan bagaimana cara menjatuhkanku ke dalam kawah. Dan Kevin, pria yang merangkulku itu, mungkin sedang memikirkan kapan dia bisa kembali ke pelukan Tiara saat aku tertidur. Aku menghapus foto itu. Aku menghapus semua kenangan manis yang ternyata hanya racun berlapis gula menjelang subuh. Aku berdiri di depan jendela kecil rumah petak itu, melihat cahaya matahari mulai menyembul di ufuk timur. Ini adalah hari di mana semuanya akan berakhir. Hari di mana Cindy yang lama
akan mati bersama dengan semua kesedihannya. Dan Cindy, yang baru akan bangkit untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. 1 jam lagi kita berangkat ke lokasi acara untuk melakukan sabotase awal. Bu, kata Bram, sambil menutup laptopnya. Aku berbalik, menatap Bram dengan penuh tekad. Aku sudah siap, Bram. Aku tidak butuh uang mereka. Aku tidak butuh Kevin kembali. Aku hanya ingin melihat mereka sadar bahwa mereka telah membangun istana di atas pasir. Dan hari ini, ombak besar akan datang menghantamnya. Latar tempat mulai berubah saat kami berkendara menuju pusat kota. Dari pemukiman kumuh, kembali ke deretan gedung pencakar langit yang berkilau. Di salah satu hotel bintang 5 paling mewah di kota ini, persiapan perayaan ulang tahun perusahaan Kevin sedang berlangsung. Spanduk besar bergambar wajah Kevin terpampang di lobi dengan tulisan 10 tahun, dedikasi, dan integritas. Integritas. Kata itu terasa seperti lelucon, paling lucu yang pernah aku dengar. Kami masuk melalui pintu belakang, menyamar sebagai kru teknis bagian audio visual. Bram sudah menyiapkan seragam yang sesuai. Saat kami melewati aula besar yang sedang didekorasi dengan bangga-bangga segar yang sangat mahal, aku melihat Tiara di sana. Dia berdiri di tengah panggung, sedang memberikan instruksi pada para pekerja dengan gaya sombongnya. Dia mengenakan gaun hitam elegan yang sangat cantik. Dia tampak seperti ratu di sana. Dia tidak tahu bahwa di balik bayang-bayang, sahabat yang sedang dia cari dengan penuh ancaman sedang memperhatikannya dengan senyum kemenangan yang belum dia sadari. Waktunya dimulai. Bu, bisik Bram saat kami memasuki ruang kontrol sistem di lantai atas. Aku berdiri di balik kegelapan ruang kontrol sistem. Sebuah ruangan kecil yang penuh dengan monitor dan kabel yang saling melilit. Terletak tepat di atas aula utama. Dari kaca satu arah ini, aku bisa melihat seluruh isi ruangan dengan sangat jelas. Aula itu kini telah berubah menjadi lautan kemewahan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya keemasan yang memantul di jeles-jeles sampahnya para tamu undangan yang mulai berdatangan di sana. Di tengah kerumunan orang-orang penting, aku melihat Kevin. Dia tampak gagah dengan tuxedo hitamnya, tertawa lebar sambil menyalami para investor. Dan tepat di sampingnya berdiri Tiara. Dia tidak lagi menyembunyikan posisinya. Meskipun acara ini adalah acara perusahaan, Tiara bersikap sioliola. Dia adalah nyonya rumah. Dia sesekali merapikan dasi Kevin atau menyentuh lengannya dengan gerakan yang sangat intim. Gerakan yang dulu hanya aku yang boleh melakukannya. Lihat, mereka. Bu, bisik Bram sambil jemarinya menari dengan cepat di atas papan ketik laptop. Mereka merasa sudah menang. Mereka pikir ibu sedang meringkuk ketakutan di suatu tempat, atau sedang menangis di rumah orang tua ibu. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Biarkan mereka menikmati menit-menit terakhir kebahagiaan palsu itu. Bram, sudah siap semuanya? Sedang memindahkan kendali server utama ke laptop saya. Begitu acara dimulai dan Kevin naik ke atas panggung untuk presentasi tahunan, saya akan memotong jalur videonya. Presentasi yang mereka siapkan akan digantikan oleh presentasi kita. Jawab Bram dengan senyum dingin. Aku memperhatikan Tiara melalui teropong kecil yang disediakan Bram. Wajahnya tampak gelisah di balik senyum lebarnya. Dia terus-menerus memeriksa ponselnya. Aku tahu dia sedang menunggu kabar dari orang-orang suruhannya atau menunggu balasan pesan dariku. Dia tidak tahu bahwa ponsel rahasia Kevin yang dia kari-kari kini berada tepat di sampingku. Dalam keadaan mati, namun siap untuk memuntahkan seluruh isinya ke layar raksasa itu. Tiba-tiba, lampu aula meredup. Suara musik orkestra yang tadinya kencang perlahan melambat dan berubah menjadi nada yang lebih formal. Sang pembawa acara naik ke atas panggung, memberikan sambutan meriah tentang keberhasilan perusahaan Kevin selama 1 dekade. Dan sekarang,
Marilah kita sambut sosok di balik kesuksesan luar biasa ini. Bapak Kevin Adiguna, seru pembawa acara tersebut. Tepuk tangan bergemuruh. Kevin melangkah naik ke panggung dengan penuh percaya diri. Di barisan kursi terdepan, Tiara berdiri sambil bertepuk tangan paling keras. Matanya berbinar penuh kebanggaan atau mungkin penuh keserakan. Kevin berdiri di depan podium. Terima kasih semuanya. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada banyak pengorbanan di balik setiap langkah kita. Dan malam ini, saya tidak hanya akan bicara tentang bisnis, tapi juga tentang kejujuran dan keberanian untuk memulai babak baru dalam hidup. Aku merasa mual mendengar kata kejujuran keluar dari mulutnya. Sebelum saya memaparkan rencana ekspansi kita ke Bali, Kevin melanjutkan. Saya ingin memberikan apresiasi kepada seseorang yang selalu mendukung saya di masa-masa sulit belakangan ini. Seseorang yang membantu saya menyadari apa arti kesetiaan yang sebenarnya. Dia memberi isyarat kepada Tiara untuk naik ke panggung. Para tamu mulai berbisik-bisik. Mereka semua tahu aku adalah istri Kevin. Dan melihat wanita lain naik ke panggung di acara resmi seperti ini tentu memicu spekulasi. Tiara naik dengan langkah anggun. Wajahnya tersipu malu yang dibuat-buat. Ini adalah saatnya, Bu, kata Bram tegas. Dia menekan tombol enter dengan mantap. Di panggung, layar raksasa di belakang Kevin yang seharusnya menampilkan logo perusahaan tiba-tiba berkedip hitam. Kevin sempat terdiam. Mengira itu hanya gangguan teknis kecil. Dia mencoba menoleh ke belakang, menunggu teknisi memperbaikinya. Maaf, sepertinya ada sedikit kendala, ucap Kevin melalui mikrofon. Namun, layar itu tidak kembali menampilkan logo. Muncul sebuah teks besar dengan latar belakang merah menyala. Apakah ini yang kamu sebut kesetiaan, Kevin? Suasana aula yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap. Aku bisa melihat tubuh Tiara menegang seketika. Kevin membelalakan mata. Wajahnya mulai memucat. Lalu, suara rekaman percakapan mulai terdengar melalui pengeras suara aula yang sangat jernih. Itu adalah rekaman suara dari ponsel rahasia Kevin yang ditemukan di gudang. Biarkan saja dia curiga. Bukankah itu tujuan kita? Membuat dia merasa tidak nyaman. Aku lelah jadi yang kedua, Vin. Aku mau rumah itu jadi milik kita. Itu suara Tiara. Sangat jelas, sangat tajam. Seluruh tamu undangan terperangah. Beberapa dari mereka mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian yang sangat viral ini. Layar kemudian berubah, menampilkan foto-foto. Bukan foto kemajuan perusahaan, melainkan foto-foto mesra Kevin dan Tiara di hotel, di apartemen, bahkan di saat-saat ketika aku sedang berjuang melawan sakitku. Foto tangan mereka yang saling bertautan dengan gelang emas putih, inisial T terpampang nyata. Matikan, matikan layarnya sekarang, teriak Kevin kepada kru di bawah panggung. Namun, para teknisi di bawah sana tampak bingung karena kendali sistem mereka telah terkunci total oleh Bram. Tiara mulai panik. Dia berusaha menutupi wajahnya dengan tangan, namun layar raksasa itu seolah mengejarnya. Sekarang, layar menampilkan dokumen map biru surat pengalihan aset rumah yang tanda tanganku telah dipalsukan. Di samping dokumen itu, muncul hasil analisis digital yang menunjukkan bahwa tanda tangan tersebut adalah hasil jiplakan yang dilakukan secara kasar. Ini fitnah, ini bohong, teriak Tiara histeris di atas panggung. Namun suaranya tenggelam oleh suara rekaman berikutnya. Kali ini adalah rekaman video CCTV yang didapatkan Bram dari apartemen rahasia mereka. Terlihat Kevin dan Tiara sedang tertawa sambil menghitung tumpukan uang tunai. Dengan narasi teks di bawahnya yang menjelaskan tentang penggelapan pajak perusahaan melalui perusahaan cangkang atas nama Tiara. Seluruh aula sekarang dipenuhi oleh suara gaduh. Para investor mulai berdiri dengan wajah marah. Para awak media yang hadir mulai merangsek maju.
lampu kilat kamera menambar-niambar ke arah Kevin dan Tiara, yang kini terpojok di tengah panggung. Aku berdiri di ruang kontrol, melihat pemandangan itu dengan napas yang memburu. Ini adalah titik balik yang aku nantikan. Topeng mereka tidak hanya retak, tapi hancur, berkeping-keping di depan mata dunia. Kevin menatap ke arah ruang kontrol, seolah dia tahu bahwa aku ada di sana. Matanya yang tadi penuh kesombongan, kini hanya menyisakan ketakutan dan kehampaan. Dia menyadari bahwa dalam satu malam, reputasi, kekayaan, dan masa depannya telah musnah. Saat aparat keamanan hotel mulai bergerak untuk menenangkan massa, aku melihat Tiara tiba-tiba berlari turun dari panggung. Bukan menuju pintu keluar, melainkan menuju arah tangga yang menuju ke ruang kontrol ini. Dia sepertinya melihat bayanganku di balik kaca satu arah tadi. Dia menuju ke sini. "Bu Cindy," seru Bram. Aku tidak bergeming. Aku tidak akan lari lagi. Aku ingin melihat matanya saat dia menyadari bahwa sahabat yang dia injak-injak ini adalah orang yang akhirnya menggali kuburan untuk karirnya. Suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar di lorong di luar ruangan, diikuti oleh hantaman keras di pintu besi ruang kontrol. "Cindy, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam." "Sialan, buka!" teriak Tiara dari luar. Suaranya tidak lagi terdengar seperti manusia, melainkan seperti binatang yang terjepit. Aku memberi isyarat kepada Bram untuk tetap tenang. Aku berjalan perlahan menuju pintu, memegang gagangnya dengan mantap. Aku ingin dia melihat keberhasilanku, dan aku ingin dia tahu bahwa ini barulah permulaan dari konsekuensi yang harus dia tanggung. Pintu besi itu bergetar hebat akibat hantaman tangan Tiara dari luar. Suara teriakannya yang melengking terdengar begitu kontras dengan keheningan di dalam ruang kontrol yang dingin ini. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa kekuatan yang aku miliki, lalu perlahan memutar kunci. Begitu pintu terbuka sedikit, Tiara langsung mendorongnya dengan kasar hingga menghantam dinding. Dia berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini berantakan. Gaun mahalnya tampak kusut, dan maskara hitamnya luntur membasahi pipi akibat air mata kemarahan. Tidak ada lagi sosok Tiara sang malaikat penolong. Yang ada di hadapanku hanyalah seorang wanita yang jiwanya telah terbakar oleh ketamakannya sendiri. "Puas kamu, Cindy? Puas kamu mempermalukan aku dan Kevin di depan semua orang?" teriaknya tepat di depan wajahku. Tangannya gemetar hebat, seolah ingin meraih kerah bajuku. Tapi dia masih menahan diri karena melihat Bram berdiri dengan sigap di belakangku. Aku menatapnya dengan pandangan dingin, hampir tanpa emosi. "Mempermalukan? Tidak, Ra. Aku tidak mempermalukan kalian. Kalian yang mempermalukan diri kalian sendiri sejak pertama kali kalian memutuskan untuk mengkhianati pernikahan ini. Aku hanya membantu dunia untuk melihat siapa kalian sebenarnya. Kamu pikir kamu hebat dengan semua bukti sampah ini?" Dia tertawa sinis, tawa yang terdengar hambar dan penuh keputusasaan. "Kevin tidak pernah mencintaimu. Dia melakukannya karena dia butuh uang modal dari ayahmu di awal pernikahan kalian. Dia hanya memanfaatkanmu, dan setelah kamu tidak lagi berguna, aku yang memberinya kebahagiaan yang sebenarnya." Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat luka lama. Tapi kali ini, aku tidak membiarkannya berdarah. Aku tersenyum tipis. "Kalau memang kamu adalah kebahagiaannya, kenapa dia tampak begitu ketakutan di bawah sana? Kenapa dia tidak memelukmu dan membelamu saat video itu diputar? Lihat ke bawah, Ra." Aku menunjuk ke arah kaca satu arah. Di bawah sana, di tengah aula yang kacau, Kevin sedang dikelilingi oleh beberapa pria berseragam batik pihak keamanan dan perwakilan investor. Kevin tidak mencari Tiara. Dia justru terlihat sedang berdebat sengit, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan menunjuk-nanjuk ke arah panggung, seolah-olah ingin melimpahkan semua kesalahan pada Tiara.
Tiara menoleh ke arah kaca. Matanya membelalak melihat laki-laki yang dia puja sedang berusaha mencuci tangan dari masalah penggelapan pajak itu. Dia tidak mungkin melakukan itu padaku, bisik Tiara. Suaranya mendadak mengecil. Dia melakukan itu padaku, istrinya selama 7 tahun. Apa yang membuatmu merasa begitu spesial, sehingga dia tidak akan melakukan hal yang sama padamu? Tanyaku retoris. Tiba-tiba, ponsel di tangan Tiara berdering. Dia melihat layarnya, dan wajahnya semakin pucat. Itu adalah panggilan dari pengacaranya, atau mungkin salah satu rekan bisnisnya. Dia tidak mengangkatnya. Dia justru menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang murni. Kamu akan menyesal, Cindy. Kamu sudah menghancurkan masa depanku. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup tenang. Dia melangkah maju dengan cepat. Namun sebelum dia bisa menyentuhku, Bram sudah menghalanginya. Cukup, Bu Tiara, kata Bram dengan suara bariton yang tegas. Polisi sudah dalam perjalanan ke sini. Bukan hanya karena urusan pencemaran nama baik yang mungkin ingin Anda tuduhkan, tapi karena laporan resmi, penggelapan dana dan pemalsuan dokumen otentik yang sudah saya kirimkan ke pusat pelaporan sore tadi. Tiara terhuyung ke belakang. Kekuatannya seolah hilang seketika saat mendengar kata polisi. Di saat yang bersamaan, pintu masuk aula utama di bawah sana terbuka lebar. Beberapa petugas kepolisian masuk dengan langkah tegap, langsung menuju ke arah Kevin. Aku melangkah keluar dari ruang kontrol, melewati Tiara yang kini jatuh terduduk di lantai lorong. Aku berjalan menuju balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke aula utama. Lokasi ini sekarang terasa sangat kontras. Tadi, tempat ini adalah simbol kejayaan dan kemewahan. Sekarang, tempat ini adalah tempat kejadian perkara. Bau parfum mahal bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan. Dari atas balkon, aku melihat Kevin di borgol. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa, kini tertunduk lesu. Dia tidak lagi bisa berkelit. Bukti digital yang dikumpulkan Bram terlalu kuat untuk disangkal oleh pengacara manapun. Saat dia digiring keluar, dia mendongak dan melihatku berdiri di atas balkon. Kami saling bertatapan selama beberapa detik. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya ada rasa hampa yang luar biasa di mataku. Kevin mencoba menggerakkan bibirnya, seolah ingin memanggil namaku. Tapi seorang petugas mendorongnya untuk terus berjalan. Aku kemudian berbalik, kembali ke arah lorong, di mana Tiara masih terduduk lemas. Petugas keamanan hotel sudah berada di sana untuk mengamankannya sampai polisi naik ke lantai atas. Panggilku pelan. Dia mendongak. Matanya kosong. Ingat saat kita berjanji akan selalu ada satu sama lain saat kita lulus kuliah dulu? Aku menepati janjiku. Aku ada di sini, melihatmu. Tapi sayangnya, aku ada di sini untuk melepasmu menuju tempat yang pantas bagi seorang pengkhianat. Tiara hanya diam. Air matanya mengalir tanpa suara. Tidak ada lagi kotak kata tajam yang keluar. Kehancurannya sudah lengkap. Aku berjalan menjauh, mengikuti Bram menuju lift belakang. Aku tidak ingin berada di sini lebih lama lagi. Aku butuh udara segar. Aku butuh melihat langit yang tidak terkurung oleh kemewahan palsu ini. Saat lift turun, aku merasakan beban di pundakku, seolah terangkat satu persatu. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa kemenangan ini meninggalkan lubang besar. Aku menang dalam perang ini. Tapi aku kehilangan sahabat dan suami di saat yang bersamaan. Begitu pintu lift terbuka di area parkir yang sepi, aku melihat sebuah mobil hitam sudah menunggu. Itu bukan mobil polisi. Bukan juga mobil Kevin. Itu adalah mobil jemputan yang sudah dipesan Bram sebelumnya. Kita kemana, Bu? Tanya Bram sambil membukakan pintu untukku. Aku menatap ke arah pintu keluar parkir yang menuju ke jalan raya. Bawa aku ke rumah orang tuaku. Bram, aku ingin bertemu ayah dan ibu. Aku ingin memastikan mereka baik-baik saja. Dan aku ingin tidur di tempat di mana tidak ada kebohongan yang disembunyikan di bawah bantal. Namun, saat mobil mulai melaju, aku menyadari satu hal.
Ada sebuah amplop putih yang tertinggal di kursi belakang mobil ini. Sebuah amplop tanpa nama pengirim. Aku membukanya dengan rasa penasaran yang mendalam. Di dalamnya hanya ada sebuah kunci kecil dengan gantungan kunci berbentuk rumah yang sangat aku kenal. Itu kunci rumah lamaku yang sudah disita bank karena masalah utang perusahaan. Kevin, yang tidak pernah aku ketahui, bagaimana kunci ini bisa ada di sini dan siapa yang mengirimnya? Tanganku meremas kunci itu. Mobil terus melaju menjauhi hotel yang kini penuh dengan lampu sirena polisi. Kehidupan lamaku sudah berakhir. Dan di balik kunci kecil ini, sepertinya ada misteri baru yang menantiku untuk diselesaikan di babak selanjutnya. Mobil melaju membelah kegelapan malam, meninggalkan herek pikak sirene polisi dan kilatan lampu kamera yang masih mengepung hotel mewah itu. Aku bersandar di kursi belakang, menggenggam erat kunci kecil yang tadi kutemukan di dalam amplop. Pikiranku masih melayang pada raut wajah Tiara yang hancur dan tatapan kosong Kevin saat tangannya diborgol. Seharusnya aku merasa bahagia, seharusnya aku merasa menang. Namun, yang tertinggal di dadaku hanyalah rasa letih yang teramat sangat. Seperti baru saja mendaki gunung tertinggi, namun menemukan puncaknya telah runtuh. Bram fokus mengemudi, sesekali melirikku melalui kaca spion tengah. Ibu tidak apa-apa, ibu tampak sangat pucat. Suaranya memecah keheningan kabin mobil. Aku hanya merasa kosong. Bram, ternyata melihat kehancuran orang yang pernah kita cintai tidak memberikan kepuasan yang aku bayangkan. Jawabku lirih. Aku memandangi kunci di tanganku. Bram, apa kamu tahu soal amplop ini? Siapa yang meletakkannya di sini? Bram menggeleng pelan. Mobil ini disiapkan oleh rekan saya yang bekerja di bagian logistik hotel. Katanya, ada seorang pria parubaya yang menitipkannya sebelum acara dimulai. Pria itu bilang, ini adalah hak ibu yang harus dikembalikan. Pria parubaya? Toh, pikiranku langsung tertuju pada Pak Setiawan, pengacara keluarga ayahku yang sudah lama tidak aku hubungi sejak aku menikah dengan Kevin. Pak Setiawan dulu sangat menentang pernikahanku karena dia merasa Kevin terlalu ambisius dengan cara yang salah. Kita tidak langsung ke rumah orang tua. Bram, tolong arahkan mobil ke alamat rumah lama ayahku di pinggir kota. Rumah yang katanya sudah disita karena utang Kevin. Perintahku. Bram mengangguk dan memutar arah mobil. Perjalanan menuju pinggir kota memakan waktu sekitar 40 menit. Latar pemandangan berubah dari gudang-gedang beton yang angkuh menjadi deretan pohon peneduh di pinggir jalan yang lebih sunyi. Udara di sini terasa lebih dingin dan jujur. Saat mobil memasuki kompleks perumahan tua itu, jantungku berdegup kencang. Ini adalah rumah tempat aku tumbuh besar sebelum ayah jatuh sakit dan Kevin membujukku untuk menjualnya atau menjadikannya jaminan modal usaha. Selama ini, Kevin bilang rumah ini sudah hilang karena kerugian perusahaan. Mobil berhenti di depan sebuah pagar besi hitam yang tertutup rapat. Rumah itu tampak terawat. Lampu taman di depannya menyala temaram, memberikan kesan hangat yang sudah lama tidak aku rasakan. Aku turun dari mobil. Langkah kakiku terasa ringan, namun penuh keraguan. Aku memasukkan kunci itu ke lubang gembok pagar. Klik, terbuka. Aku melangkah masuk ke halaman depan. Aroma bunga melati yang ditanam ibu bertahan-tahan, lalu masih tercium kuat. Aku mendekati pintu utama. Jantungku seperti ingin melompat keluar saat kunci kecil itu masuk ke lubang pintu rumah dan berputar dengan sempurna. Aku menyadari satu hal. Kevin telah membohongiku tentang status rumah ini. Dia tidak pernah kehilangan rumah ini kepada bank. Dia menyembunyikannya dariku. Aku mendorong pintu perlahan di dalam ruang tamu yang hanya diterangi cahaya rembulan dari jendela. Aku melihat seseorang duduk di kursi kayu jati milik ayah. Dia berdiri saat melihatku masuk. Selamat datang,
kembali. Cindy, suara itu berat, namun menenangkan. Itu adalah Pak Setiawan. Pak Setiawan, kenapa? Pak, kenapa Bapak di sini? Dan kenapa rumah ini masih ada? Tanyaku dengan suara serak. Pak Setiawan mendekat, menyalakan lampu ruang tamu. Dia menyerahkan sebuah map tebal lainnya kepadaku. Kevin memang mencoba menjaminkan rumah ini, Cindy. Tapi dia tidak tahu bahwa ayahmu sudah memasukkan klausul perlindungan aset dalam wasiatnya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh suami atau pihak ketiga manapun tanpa persetujuan pengacara keluarga. Selama 2 tahun ini, Kevin mencoba mencairkan nilai rumah ini. Dan Tiara sahabatmu itu bahkan mencoba memalsukan sertifikatnya. Aku terduduk di kursi, merasa seolah dunia kembali berputar, namun dengan poros yang berbeda. Mereka terus membohongimu bahwa kamu tidak punya apa-apa lagi, supaya kamu merasa tergantung sepenuhnya pada Kevin. Itu taktik psikologis agar kamu tidak berani melawan saat mereka menginjak-injakmu. Lanjut Pak Setiawan, saya menunggu saat yang tepat untuk memberitahumu. Saya menunggu sampai kamu sendiri yang memutuskan untuk berdiri dan melawan. Dan malam ini, kamu membuktikannya. Aku menangis. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan. Ini adalah tangis kelegaan. Ternyata, di tengah semua pengkhianatan itu, ayah sudah melindungiku, bahkan sebelum badai itu datang. Ayah sudah tahu bahwa suatu saat aku mungkin akan dikhianati, dan dia memastikan aku punya tempat untuk pulang. Pak Setiawan, terima kasih. Bisikku di antara isak tangis. Jangan berterima kasih padaku, Cindy. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena tidak membiarkan mereka menghancurkan jiwamu. Kevin dan Tiara sekarang sedang menghadapi pemeriksaan intensif. Semua aset yang mereka curi darimu sedang dalam proses pembekuan. Kamu akan mendapatkan hakmu kembali. Bahkan, lebih dari yang kamu bayangkan. Aku melihat sekeliling ruangan ini. Foto keluarga kami masih ada di sana. Foto aku, ayah, dan ibu. Tidak ada foto Kevin. Tidak ada foto Tiara. Ini adalah tempat yang suci dari pengkhianatan mereka. Namun, kedamaian itu terusik sejenak saat ponsel Bram bergetar. Dia mendekatiku dengan wajah serius. Bu Cindy, ada berita dari kantor polisi. Tiara, dia mencoba menyalahkan Kevin sepenuhnya atas semua penggelapan itu. Dia memberikan bukti tambahan berupa rekaman suara Kevin yang merencanakan hal lebih buruk jika ibu tidak mau menceraikannya. Mereka sekarang saling serang, saling bongkar rahasia di dalam sel. Aku tersenyum miris. Itulah akhir dari kesetiaan yang tadi Kevin agung-agungkan di atas panggung. Saat kapal mulai tenggelam, tikus-tikus akan saling gigit untuk bisa tetap berada di atas air. Mereka yang membangun hubungan di atas penderitaan orang lain memang ditakdirkan untuk hancur oleh rasa egois mereka sendiri. Biarkan mereka. Bram, mereka sudah bukan lagi urusanku, kataku tegas. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Di sana, aku melihat sebuah pohon mangga yang dulu aku tanam bersama ayah. Pohon itu sudah tumbuh, besar dan kokoh. Malam ini adalah pembuktian yang sesungguhnya. Bukan hanya pembuktian bahwa mereka jahat, tapi pembuktian bahwa aku jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Aku telah melewati lembah paling kelam dalam hidupku, dikhianati oleh 2 orang yang paling aku percaya. Namun, aku tidak hancur. Aku berdiri di sini, di rumahku sendiri, dengan martabat yang masih utuh. Besok, aku akan menjemput ayah dan ibu dari kampung. Aku akan membawa mereka kembali ke rumah ini. Aku akan memberitahu mereka bahwa badai sudah lewat dan kami bisa memulai kembali semuanya dari awal. Saat aku menatap langit yang mulai menunjukkan semburat warna biru tua, menandakan fajar akan segera tiba, aku merasakan sebuah kekuatan baru mengalir dalam diriku. Pengkhianatan Tiara adalah luka, tapi juga merupakan kacamata yang akhirnya
membuatku bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Pak Setiawan, Bram, bisakah kalian tinggalkan aku sendiri di sini sebentar? Pintaku lembut. Mereka mengangguk dan berjalan keluar. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memejamkan mata, dan menghirup udara rumah ini dalam-dalam. Aku bisa merasakan kehadiran kasih sayang orang tuaku di setiap sudutnya. Di sini, aku bukan lagi korban perceraian atau korban pengkhianatan. Aku adalah Cindy, pemilik sah dari hidupku sendiri. Dan saat aku membuka mata, aku melihat pantulan diriku di cermin besar di sudut ruangan. Wajah itu tidak lagi sembab. Mata itu tidak lagi penuh ketakutan. Ada pancaran api di sana, api yang akan membakar masa lalu yang pahit dan menerangi jalan menuju masa depan yang baru. Pagi menyapa dengan cahaya yang terasa berbeda. Jika biasanya aku terbangun dengan sesak di dada dan ketakutan akan apa yang akan dilakukan Kevin atau Tiara hari ini, kini aku terbangun di kamar masa kecilku dengan perasaan tenang yang asing. Namun, ketenangan itu terusik oleh dering telepon dari Bram. Suaranya di seberang sana terdengar penuh urgensi. Bu Cindy, Anda harus melihat berita. Dan Anda harus segera ke kantor pusat. Polisi baru saja menggeledah apartemen pribadi Tiara dan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar bukti penggelapan pajak. Aku segera bersiap. Perjalananku menuju pusat kota kali ini bukan lagi sebagai pelarian, melainkan sebagai eksekusi akhir dari keadilan yang selama ini tertunda. Saat aku sampai di depan gedung kantor Kevin yang dulu juga merupakan kantorku, kerumunan wartawan masih memenuhi pelataran. Namun, kali ini, langkahku tidak ragu. Aku berjalan masuk melewati barisan keamanan yang kini membungkuk hormat padaku. Mereka tahu siapa pemilik sebenarnya dari semua aset yang sedang diperdebatkan ini. Di dalam ruangan rapat utama, aku melihat pemandangan yang tak pernah kubayangkan. Kevin duduk di sudut ruangan dengan tangan terborgol, didampingi dua petugas polisi. Wajahnya hancur. Tidak ada lagi sisa-sisa pria sombong yang kemarin malam berdiri di podium. Di sisi lain ruangan, Tiara sedang dikawal masuk. Dia berteriak-teriak histeris, menyalahkan Kevin, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan aku yang sedang berdiri di ambang pintu. Ini semua karena kamu, Cindy. Kamu yang menjebak kami, kamu yang merusak semuanya, teriak Tiara dengan suara parau. Aku hanya menatapnya tanpa sepatah kata pun. Polisi menunjukkan beberapa barang bukti yang baru saja disita dari apartemen Tiara. Ada beberapa botol cairan kimia yang sangat kuat dan beberapa surat kaleng yang sudah disiapkan. Ternyata, rencana Tiara jauh lebih gelap. Dia tidak hanya ingin hartaku. Dia berencana untuk membuatku tampak depresi dan akhirnya melakukan tindakan yang membahayakan diriku sendiri agar dia bisa menguasai semuanya tanpa hambatan hukum di masa depan. Anda lihat ini, Bu Cindy? Tanya salah satu penyidik sambil menunjukkan sebuah laptop yang sudah dibuka paksa. Di sini ada jejak percakapan Tiara dengan seseorang untuk menyewa orang yang akan meneror orang tua. Anda di kampung? Jika presentasi semalam tetap berjalan, beruntung rencana itu gagal karena polisi sudah berjaga di sana atas laporan rekan Anda Bram. Mendengar itu, darahku mendidih. Keserakahan adalah satu hal, tapi mencoba mencelakai orang tuaku adalah batas yang tidak akan pernah kumaafkan. Aku berjalan mendekati Tiara. Dia mencoba meludahiku, tapi petugas segera menahannya. Kamu tahu, Ra, suaraku rendah dan tajam. Aku pernah berpikir, apa yang salah dariku sampai kamu begitu membenciku. Tapi melihat semua ini, aku sadar, masalahnya bukan di aku, tapi di jiwamu yang sudah mati. Kamu begitu iri dengan hidup orang lain, sampai kamu lupa cara membangun hidupmu sendiri. Aku kemudian beralih ke Kevin. Pria itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Cindy, maafkan aku hanya tersesat. Tiara yang merayuku. Dia yang memberikan ide tentang penggelapan itu. Aku melakukan ini semua
Demi masa depan kita juga, Cindy. Demi kita. Aku tertawa getir. Kamu mengkhianati ranjang kita, memalsukan tanda tanganku untuk mencuri rumah peninggalan ayahku, dan kamu bilang itu demi kita? Kamu bahkan lebih menjijikkan dari Tiara, Kevin, karena dia orang asing. Tapi kamu adalah orang yang aku sebut sebagai rumah. Keputusan hukum tidak butuh waktu lama untuk memproses bakti-bakti yang begitu telanjang, karena bukti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen otentik, dan rencana percobaan intimidasi fisik, Kevin dan Tiara langsung dijebloskan ke sel tahanan. Sementara sebelum persidangan, aku melihat mereka digiring keluar melalui pintu belakang untuk menghindari media. Tiara terus meronta, sementara Kevin berjalan layu, seperti mayat hidup. Rencana istana di Bali yang mereka impikan kini berganti dengan jeruji besi yang dingin. Semua rekening bank yang atas nama Tiara yang berisi uang hasil curian dari perusahaanku dan Kevin resmi dibekukan oleh negara untuk kemudian dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu aku sebagai ahli waris sah dan pemegang saham mayoritas yang sah. Kehancuran mereka begitu total. Dalam satu malam, mereka kehilangan reputasi, harta, kebebasan, dan yang paling menyedihkan, mereka kehilangan satu sama lain. Di dalam mobil tahanan yang membawa mereka pergi, aku sempat melihat mereka saling berteriak dan menyalahkan. Sebuah akhir yang sangat pantas bagi persekutuan yang dibangun di atas pengkhianatan. Setelah mereka pergi, suasana kantor menjadi sunyi. Aku berdiri di ruang kerja Kevin yang luas, menghadap ke jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Bram masuk membawa secangkir teh hangat. Semua sudah selesai, Bu. Tim audit akan mulai bekerja besok untuk membersihkan nama perusahaan. Investor juga sudah mulai tenang setelah tahu ibu yang mengambil alih kemudi. Lapor Bram. Aku mengangguk. Terima kasih Bram. Tanpa kamu, aku mungkin sudah hancur sekarang. Saya hanya melakukan apa yang benar, Bu. Sekarang, apa rencana ibu selanjutnya? Aku menatap langit sore yang mulai berwarna oranye. Aku ingin meruntuhkan semua sisa-sisa mereka di hidupku. Besok, aku ingin semua barang Tiara yang ada di rumahku dibakar. Dan semua dokumen yang melibatkan nama Kevin harus segera diproses secara hukum agar namaku bersih sepenuhnya. Namun, di tengah perasaan lega itu, aku menyadari bahwa konsekuensi terbesar dari kejadian ini bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagiku. Aku telah memenangkan perang, tapi aku harus belajar untuk percaya lagi. Aku harus belajar untuk membuka hati yang sudah hancur. Berkeping-keping ini, saat aku melangkah keluar dari gedung itu untuk terakhir kalinya, sebagai mantan istri yang malang, dan masuk ke mobil. Sebagai wanita yang berdaulat, aku melihat sebuah pesan masuk di ponsel pribadiku. Pesan itu dari nomor asing, berisi sebuah foto. Foto aku saat masih kecil, sedang digendong oleh ayah di depan rumah lama kami. Di bawah foto itu tertulis, beberapa hal memang harus dihancurkan agar bisa dibangun kembali dengan lebih kokoh. Selamat pulang, Cindy. Aku tersenyum. Ternyata, kemenangan yang paling manis bukan saat melihat musuh jatuh, tapi saat kita menyadari bahwa masih ada orang-orang yang peduli dan menjaga kita dari kejauhan. Bahkan, di saat kita merasa paling sendirian. Kini, saatnya aku menghadapi bagian terakhir dari perjalanan ini. Menemukan kembali diriku yang hilang di antara debu pengkhianatan. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan, sekaligus membebaskanku itu. Hari ini, aku berdiri di teras rumah lama ayah, menghirup aroma tanah basah setelah hujan subuh tadi. Tidak ada lagi suara teriakan, tidak ada lagi dering telepon yang mengancam, dan tidak ada lagi aroma parfum vanila melati yang menyesakkan itu. Yang ada hanyalah suara kicau burung dan gemericik air dari kolam kecil di halaman depan. Di dalam rumah, aku mendengar suara tawa ibu yang sedang menyiapkan sarapan, diselingi suara batu kecil ayah
yang sedang membaca koran. Mendengar suara mereka adalah musik paling indah yang pernah kudengar seumur hidupku. Mereka tidak marah saat aku menceritakan semuanya. Sebaliknya, ayah hanya memelukku erat dan berbisik, "Terima kasih sudah berjuang untuk pulang." Nak, Kevin dan Tiara sekarang sedang menjalani masa tahanan mereka sambil menunggu vonis akhir yang kemungkinan besar akan menjatuhkan hukuman bertahun-tahun penjara. Penjara. Berita tentang mereka sempat menjadi topik hangat di berbagai media sosial. Sebuah skandal sahabat jahat yang viral dan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Namun, aku sudah berhenti mengikuti perkembangannya. Bagiku, mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu yang sudah tertutup rapat. Aku berjalan menuju pohon mangga di halaman belakang, tempat di mana aku sering merenung akhir-akhir ini. Aku teringat sebuah pesan moral yang pernah disampaikan ayah dulu. Hati manusia itu seperti sebuah rumah. Kamu harus sangat hati-hati kepada siapa kamu memberikan kuncinya, karena tidak semua orang yang mengetuk pintu ingin bertamu. Ada yang hanya ingin mencari tahu di mana letak kelemahanmu untuk menghancurkannya. Pengkhianatan Tiara mengajarkanku bahwa persahabatan sejati tidak diukur dari berapa lama kita saling mengenal, tapi dari bagaimana seseorang memperlakukan kita saat kita sedang berada di titik terendah. Sahabat yang baik tidak akan pernah menari di atas air matamu, apalagi menjadi alasan di balik air mata itu jatuh. Tiara adalah pelajaran mahal tentang batasan, tentang bagaimana kita tetap harus memiliki ruang privat dalam rumah tangga, sesekat apapun kita dengan orang lain. Dan Kevin, dia adalah pelajaran tentang harga diri. Aku belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti kita harus menjadi buta. Kesetiaan adalah sebuah komitmen dua arah. Dan saat salah satu pihak mulai bermain api di belakang, maka bangunan itu sebenarnya sudah runtuh sebelum dindingnya retak. Aku bersyukur karena pengkhianatan mereka terungkap sekarang. Bukan 10 atau 20 tahun lagi saat aku mungkin sudah tidak punya kekuatan untuk bangkit. Bram sekarang menjadi manajer operasional di perusahaanku yang baru. Dia membuktikan bahwa masih ada orang baik yang bekerja dengan integritas. Bukan karena uang, tapi karena prinsip. Pak Setiawan pun tetap menjadi penasihat hukumku, memastikan bahwa aset keluarga ini tidak akan pernah lagi bisa disentuh oleh tangan-tangan serakah. Aku mengambil sebuah kotak kecil dari saku dasterku. Di dalamnya ada sebuah cincin perak sederhana, tanpa inisial, tanpa hiasan mewah. Aku membelinya sendiri kemarin, sebagai simbol pertunanganku dengan masa depanku sendiri. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu jujur, selalu kuat, dan tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain mendefinisikan kebahagiaanku. Hikmah dari semua kepedihan ini adalah aku menemukan kembali sosok Cindy yang hilang. Cindy yang berani, Cindy yang cerdas, dan Cindy yang tidak butuh validasi dari laki-laki atau sahabat palsu untuk merasa berharga. Luka itu memang masih ada bekasnya, tapi bekas luka itu sekarang adalah tanda kemenangan. Seperti Kin Sugiseni memperbaiki keramik, pecah dengan emas retakan dalam hidupku, justru membuatku tampak lebih indah dan bernilai karena aku telah melewati proses pembakaran yang hebat. Aku melihat ke arah langit yang kini benar-benar cerah. Matahari mulai naik, menyinari dunia dengan harapan baru. Aku tahu, di luar sana mungkin masih banyak Tiara atau Kevin lainnya yang bersembunyi di balik topeng kebaikan. Tapi sekarang, aku tidak takut lagi. Aku sudah tahu cara menjaga pintuku. Aku sudah tahu cara menjaga hatiku. Cindy, ayo sarapan. Nak, nanti makanannya dingin, teriak ibu dari pintu belakang. Aku tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang benar-benar sampai ke mataku. Iya, Bu, aku datang. Aku berlari kecil menuju rumah, meninggalkan beang-beang masa lalu di bawah pohon mangga itu. Hidupku baru saja dimulai kembali.
Dan kali ini, ceritanya akan ditulis dengan tinta kejujuran, dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus, dan berakhir dengan kedamaian yang tak akan pernah bisa dibeli dengan harta manapun di dunia ini. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman atau saudara kamu. Dan jika kamu punya kisah menarik lainnya, komentar di bawah ya. Terima kasih.